Dok, ini terutama kepedulian puskesmas terhadap lansia itu seperti apa? Dan apakah dengan kepedulian ini selama ini bisa berjalan tidak dengan para lansianya sendiri? Sebenarnya program lansia itu dari jalannya puskesmas itu memang berjalan, Bun, ya, karena memang sesuai dengan arahan dari Kementerian Kesehatan bahwa salah satu program yang harus dilakukan di puskesmas adalah program untuk kesehatan lansia, yang mana memang saat ini banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan pada lansia selain kita merawat lansia yang sakit, tapi bagaimana kita mencegah lansia itu agar tidak menjadi sakit, Bun. Nah, itu banyak sekali. Saya alhamdulillah banget bisa dikunjungi oleh Bunda Nenden pada kesempatan kali ini untuk membahas bagaimana kedepannya kita untuk meningkatkan kualitas kesehatan pada lansia seperti itu. Memang kita dulu pernah punya mimpi ya, Bun, bahwa seluruh puskesmas di Tangerang Selatan khususnya pada program pemegang program lansia itu bisa kita lakukan pelatihan pada mereka bagaimana cara melakukan gerakan-gerakan yang boleh dilakukan, yang aman untuk lansia, dan dengan gerakan-gerakan tersebut juga bisa meningkatkan kualitas hidup sehatnya mereka seperti itu, ya. Itu untuk untuk mewujudkan seperti itu kan itu harus ada kumpulan-kumpulan lansia. Itu di puskesmas tuh ada apa tuh, Dok? Kita ada komunitas Prolanis. Prolanis itu bergerak juga didukung oleh programnya JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Jadi memang ada komunitasnya namanya Prolanis. Nah, salah satu kegiatan Prolanis kita itu selain melakukan pengecekan tensi, gula darah, kolesterol, kesehatan lah ya, dan kita juga melakukan senam bersama sebenarnya, Bun. Jadi sebelum pandemi itu kita melakukan senam bersama. Dan kalau kita di sini sasaran kita sebenarnya cukup tinggi, Bun, yang sudah masuk dalam komunitas Prolanis yang didukung oleh programnya JKN itu hampir 100 lebih yang sudah aktif. Sudah aktif. Jadi itu terdaftar atau didaftar atau mereka mendaftar untuk menjadi anggota itu? Pertama mereka datang untuk ke puskesmas sebenarnya untuk mengecekkan kesehatannya. Nah, kalau masuk dalam prioritas mereka lansia, maka kita masukkan ke komunitas Prolanis itu. Gitu. Nah, sekarang saya dengar-dengar itu Posbindu ya, Dok, ya. Itu ada Posbindu itu salah satu binaan dari puskesmas. Nah, itu apa saja yang biasa digerakkan di Posbindu itu? Posbindu kita punya per wilayah, Bun. Kalau di Kelurahan Sawah, di mana puskesmas Kampung Sawah itu menaungi satu kelurahan saja, Kelurahan Sawah. Jadi di setiap RW kita memiliki Posbindu, gitu, pos pelayanan terpadu bagi Posbindu. Posbindu, pos pelayanan terpadu untuk para lansia. Gitu. Jadi mereka yang sesuai wilayah tempat tinggal masing-masing, domisili masing-masing. Ya, Dok, kalau saya lihat itu sebetulnya kan orang lansia itu orang kesepian. Betul. Orang kesepian. Betul. Mereka sudah anak-anak sudah menyebar, sudah komunikasi juga sudah kurang harmonis lah dengan anak-anak itu. Nah, itu mungkin salah satunya itu yang seperti dokter bilang bahwa harus ada perkumpulan, perkumpulan itu membuat mereka itu sharing, aktif, selain memang hanya bersilaturahmi yang mereka itu. Selain silaturahmi itu apa saja yang puskesmas diprogramkan untuk para lansia itu? Saat ini sih baru hanya komunitasnya sifatnya ke bidang kesehatan aja, Bun. Gitu, yang komunitas kesehatan cuma dengan mengaktifkan para kader untuk saling bertemu, dan kebetulan kegiatannya hanya sifatnya 1 bulan sekali untuk kita temukan mereka. Kalau dari kegiatan Posbindu itu internal mereka sih sebenarnya sifatnya banyak ya, dengan adanya kegiatan-kegiatan yang bersinergi juga dengan kegiatan yang ada di kelurahan. Kegiatan kelurahan biasanya mereka juga bernaung juga dengan kegiatan lingkungan hidupnya. Nah, terus selama pandemi ini gimana, Dok? Kan kita puskesmas ini untuk menjaga kesehatan, kesehatan para lansia supaya jangan terkena COVID ini. Betul. Nah, itu apa yang di program untuk puskesmas sendiri untuk menjaga kesehatan lansia? Betul. Jadi saat
keadaan pandemi di Tangsel ini memang agak sulit ya Bun, kita melakukan komunikasi dengan lansia. Memang yang bisa yang kita lakukan adalah melalui online, melalui sharing virtual, atau konsultasi ya, melalui virtual. Tapi kendalanya adalah nggak semua lansia yang bisa memahami teknologi zaman sekarang. Itu jadi kendala kita. Dan yang selain kita melalui virtual atau online, kita juga melakukan kunjungan rumah. Jadi kita datangi ke rumah-rumah para lansia untuk melakukan pengecekan secara berkala. Itu kalau mengunjungi setiap rumah lansia kan itu banyak sekali ya. Betul. Apakah tidak bisa dikelompokkan atau misalnya ada satu pembina untuk ini lansia gitu supaya jangan terlalu, kan itu kan tidak efisien ya. Betul, kalau sampai satu-satu. Betul. Ya. Yang kita lakukan kunjungan itu para lansia yang merasa ada keluhan kesehatannya Bun, yang dia memang secara fisik tidak bisa melakukan gerakan aktif atau bisa berkunjung ke puskesmas, biasanya baru kita bisa lakukan kunjungan ke rumah mereka. Tapi untuk komunitas saat ini berkumpul itu memang sangat dihindari, karena saat ini pun Tangsel masih zonanya masih orange. Kemarin-kemarin malah sempat merah, jadi untuk kita lakukan perkumpulan jadi kendala juga, karena kan lansia itu sangat rentan ya Bun ya, mereka gampang terkena. Ya seperti saya. Enggak, kalau untuk Bunda kayaknya sehat, amin. Yang saya pikirkan gini loh Dok, untuk mengantisipasi selama pandemi ini, mereka kan banyak yang jadul, yang gaptek masalah. Sedangkan itu kan mereka harus tahu gitu. Nah itu yang ini kan tuh bagaimana itu caranya dari para kader-kader kan ya Dok ya, kader-kader untuk membuat lansia itu mengerti. Iya, itu jadi kendala banget, PR banget tuh ke depan Bun. Nah sekarang untuk masalah vaksinasi, apakah semua lansia itu sudah mengerti sosialisasi tentang vaksinasi untuk lansia? Kan termasuk saya sendiri juga rada takut ya. Tapi untuk yang lain-lain itu seperti apa supaya kita tetap sehat gitu, tetap sehat dan aktif. Betul. Memang pada saat ini kan tahap pemberian vaksinasi COVID itu memang diperuntukkan untuk lansia, karena alhamdulillah untuk tenaga kesehatan dan pelayanan publik sudah kita lakukan. Nah sekarang targetnya adalah lansia, yang mana karena difokuskan ke lansia adalah sangat rentan ya Bun, jadi diprioritaskan untuk terlebih dahulu diberikan vaksin dibandingkan usia produktif lainnya. Nah untuk sosialisasi pun kita nggak bosan-bosannya, kebetulan di wilayah kami juga ada satuan gugus tugas yang mereka membantu memberikan sosialisasi buat masyarakat untuk bisa mengerti dan memahami fungsi dari vaksinasi tersebut. Nah, alhamdulillah, iya. Nah, untuk masa pandemi ini dengan adanya vaksin, mungkin dokter bisa menjelaskan buat teman-teman yang lain sama lansia supaya mereka juga siap divaksin, karena memang tidak apa-apa, karena saya sendiri juga katanya ada apa-apa. Nah, silakan dokter mungkin untuk halayak yang di luar Kampung Sawah untuk menjelaskan bahwa vaksin itu memang bagus untuk lansia, untuk masyarakat. Para lansia, khususnya warga Kota Tangerang Selatan, bahwa vaksin itu adalah tujuannya untuk meningkatkan imunitas tubuh kita terhadap suatu virus. Yang penting kita adalah pada saat divaksin kondisi kita benar-benar sehat, walaupun sebelumnya warga atau masyarakat memiliki penyakit komorbid atau penyakit bawaan seperti hipertensi, gula, jantung dan lain sebagainya. Itu yang penting mereka sudah konsultasi terlebih dahulu pada dokter, dan kalau hasil pemeriksaan dari dokter sudah dinyatakan boleh, maka itu aman untuk dilakukan vaksin, jadi tidak perlu takut. Ini Dok kan ada vaksinasi pertama sama kedua. Kalau seandainya melebihi batas waktu yang harus divaksin lagi, kalau misalnya mereka lupa atau bagaimana, itu seperti apa ininya? Biasanya sih dari petugas itu akan mengingatkan masyarakat, H-1 akan diingatkan. Nanti seperti Bunda gitu akan diingatkan 1 hari sebelumnya, karena data Bunda sudah masuk. Itu nanti 1 hari sebelumnya akan diingatkan untuk melakukan vaksin. Tapi apabila misalnya lupa, biasanya pada hari H-nya juga petugas akan menelpon tuh Bun. Oh gitu, luar biasa ya ini juga repot juga, padahal kan satu gelombang itu ada berapa puluh, kalau untuk
mengingatkan betul, itu kan betul, juga, betul. ya. Karena kita tahu bahwa apalagi kalau lansia misalnya yang tinggal tidak dengan keluarga, dia ada yang tidak ada yang mengingatkan, makanya memang alhamdulillah dari petugas kami itu sangat sigap. Jadi 1 hari sebelumnya kami ingatkan, dan apabila pada hari hanya sudah jamnya ditentukan tidak datang, kami akan telepon. Nah itu kalau seandainya ada lansia yang misalkan karena lupa atau bagaimana, itu melebihi hari itu ada ininya nggak ada? Kalau melebihi hari biasanya kan itu sampai aman 28 hari, Bun. 28. Ya, jadi paling berpengaruh dengan keefektifan dari manfaat vaksin itu sendiri ya. Jadi tidak perlu kalau telat itu terus ngulang lagi, takut. Enggak, mudah-mudahan sih aman ya, Bu. Ya aman ya, terima kasih. Terima kasih Dok atas waktunya dan informasinya dan segala-gala keterangan-keterangan tentang lansia dan COVID-19 ini, karena dengan adanya COVID-19 ini sangat terutama buat lansia ya, sangat tidak bisa sama sekali tidak bisa bergerak apa-apa, dan untuk itu mudah-mudahan Puskesmas Kampung Sawah selalu sukses. Amin. Ya, dan selalu ada dalam lindungan Allah dan barokahnya. Begitu juga dokter, kepala Puskesmas tetap semangat. Amin. Terima kasih Bunda. Terima kasih Dok. Lagi harapan kita. Terima kasih Dok atas waktunya. Sukses, Bu. Dan segala-galanya informasi semuanya. Saya terima kasih banyak. Mudah-mudahan Puskesmas Kampung Sawah tambah sukses. Amin. Selalu berkah. Begitu juga Dr. Norma sebagai kepala Puskesmas tambah sukses lagi. Amin. Sama-sama. Terima kasih ya Dok.